Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Guru Silverian, dalam seri pembelajaran matematika SMA. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang materi peluang. Materi ini membantu kita dalam mendeteksi berbagai kejadian. Harapannya, dengan menguasai materi ini, Anda dapat mengambil keputusan di masa mendatang. Apa sih yang akan kita pelajari tentang peluang? Mari kita saksikan tayangan berikut. Seri pembahasan matematika SMA kali ini akan mengupas tentang peluang. Untuk memulainya, kita akan coba bahas tentang aturan pencacahan. Aturan pencacahan ini akan kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menentukan banyaknya total cara terjadinya dua kegiatan atau lebih yang saling berhubungan. Secara umum, aturan pencacahan dibagi menjadi dua aturan utama, yakni ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian. Ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian. Penjumlahan akan kita gunakan ketika kita menghadapi pilihan. Sedangkan perkalian akan kita gunakan kalau kita menghadapi tahapan atau fase. Lantas bagaimana kita bisa mengenali apakah kegiatan ini merupakan pilihan atau kegiatan-kegiatan itu merupakan tahapan? Ya tinggal kita bayangkan saja. Dalam pilihan berarti ada beberapa kegiatan yang kalau salah satunya kita telah kerjakan, maka yang lain boleh ditinggal. Sedangkan dalam tahapan ada beberapa kegiatan yang kalau salah satunya sudah kita kerjakan, maka kegiatan lain juga wajib tetap akan dikerjakan, tidak boleh ditinggal. Jadi kata kunci dalam pilihan adalah ada yang boleh ditinggal. Sedangkan dalam tahapan tidak ada, semuanya wajib dikerjakan. Tidak ada yang boleh ditinggal. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini menggambarkan tentang hubungan antar berbagai kota. Misalnya, terdapat 3 rute yang menghubungkan kota A ke kota B, kemudian ada 4 rute yang menghubungkan dari kota B ke kota C, kemudian 5 rute yang menghubungkan kota C ke D, dan terakhir ada 6 rute yang menghubungkan kota D ke A. Masalahnya adalah kita diminta menentukan banyak rute yang dapat kita tempuh jika kita ingin bepergian dari kota A ke kota C. Nah, untuk menyederhanakan masalah ini akan coba kita wakilkan dalam sebuah sketsa. Misalnya ada 4 kota tersebut, ada A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Dari sini ada 3 rute yang menghubungkan kota A ke kota B. Ada 3 pilihan rute maksudnya. Kemudian dari kota B ke 3C dihubungkan oleh 4 pilihan rute. Dari C ke D dihubungkan oleh 5 pilihan rute. Dan terakhir dari D ke A ada 6 pilihan rute. Masalah utama adalah bepergian dari A menuju C, A menuju C, sehingga kita dapat menempuh perjalanan dari A menuju B, lalu kemudian menuju C. Ternyata ada pula rute lain, bisa dari A menuju D, kemudian menuju C. Nah, coba kita lihat dari A menuju B, ternyata kita memiliki 3 pilihan rute. Dari B menuju C, kita memiliki 4 pilihan rute. Dari A menuju D, ini walaupun dari soal dari D menuju A, tapi dalam rute kita anggap perjalanan itu PP. Rute yang menghubungkan D ke A juga menghubungkan A ke D. Sehingga dari kota A menuju kota D, kita punya 6 pilihan rute. Dan terakhir dari D menuju C, kita punya 5 pilihan rute. Nah, dari bilangan atau nilai-nilai pilihan rute ini, kita akan menggunakan aturan perkalian atau penjumlahan. Kita gunakan logika sekarang. Pada perjalanan dari A menuju B menuju C, ketika seseorang sudah menempuh perjalanan dari A menuju B, apakah dia wajib melanjutkan perjalanan dari B menuju C untuk sampai ke kota C? Iya. Sebaliknya, dari B menuju C juga hanya akan bisa terlaksana ketika A menuju B terlaksana. Jadi dalam kegiatan A menuju B menuju C, tidak ada satupun kegiatan yang bisa ditinggal. Dalam hal ini, kegiatan A
B menuju C merupakan tahapan. Karena tahapan, kita akan menggunakan konsep aturan perkalian. Sehingga pilihan A, B, C ada 12 pilihan rute. Demikian juga untuk dari A menuju D menuju C. Dari A menuju D setelah dikerjakan, apakah di sini juga wajib dikerjakan? Iya, tidak boleh ditinggal. Karena tidak boleh tinggal, berarti ini tahapan. Berarti ada 30 pilihan rute dari A, D, C. Nah, sekarang coba kita hubungkan antara nilai 12 dengan 30 ini. Ketika seseorang itu sudah melalui dari A menuju B, kemudian menuju C, apakah dia wajib mengulangi perjalanannya melewati D? Tidak. Sebaliknya juga ketika seseorang sudah melakukan perjalanan dari A, D, C, dia tidak wajib mengulangi perjalanannya melalui kota B. Sehingga antara B maupun D ini hanya pilihan. Ketika salah satu dikerjakan, yang lain boleh ditinggal karena dia sudah sampai menuju C. Sehingga antara 12 dan 30 ini akan kita hubungkan dengan aturan penjumlahan karena hanya pilihan. Sehingga ketika kita jumlahkan totalnya ada 42. Jadi banyak pilihan rute yang dapat ditempuh seseorang jika ingin bepergian dari kota A menuju C ada 42 rute. Kita coba untuk contoh kasus lain. Tentukan banyak bilangan yang bernilai ratusan yang terdiri dari 3 digit. Jika bilangan tersebut ganjil, kemudian nilainya kurang dari 700 dan tidak ada angka yang sama. Nah, dalam hal ini kegiatan kita akan menempatkan angka-angka pada masing-masing tempat atau slot. Jadi yang akan kita tulis adalah banyak pilihan angka yang dapat ditentukan pada slot. Ada slot ratusan. Jadi ketika angka ditempatkan di sini maka dia akan bernilai ratusan. Misalnya angka 1 berarti 100 sekian. Kemudian ada slot puluhan. Dan terakhir ada slot satuan. Nah, kita coba lihat ternyata ada 3 syarat di sini. Syarat pertama angka tersebut harus ganjil, bilangan tersebut harus ganjil. Kemudian syarat kedua bilangan tersebut nilainya kurang dari 700. Dan syarat ketiga tidak ada angka yang sama. Artinya jika salah satu angka sudah ditempatkan pada satu slot, maka slot yang lain tidak boleh ada angka itu. Misal 311 itu tidak boleh karena angka 1 pada satuan muncul juga pada puluhan. Ada 2 angka yang sama. Nah, kita coba lihat slot-slot mana yang sangat sensitif dengan syarat tadi. Ganjil, bilangan ganjil maupun genap hanya ditentukan oleh pada bilangan satuannya. Sehingga untuk untuk syarat ganjil sangat menentukan pada slot satuan. Kemudian slot yang lain, syarat yang lain adalah nilai yang kurang dari 700. Berarti slot yang sangat sensitif dengan syarat itu adalah slot ratusan. Baik, kita coba lihat. Dalam yang akan kita tulis di sini adalah banyaknya pilihan. Kita cacah dulu pilihan-pilihan angka apa saja yang boleh ditempatkan pada angka satuan. Angka satuan, angka 1 boleh ditentukan agar bisa bernilai ganjil. Angka 3 juga boleh, kemudian angka 5, kemudian angka 7, dan terakhir angka 9. Nah, berikutnya kita akan lihat syarat tentang nilai yang kurang dari 700. Ketika saya tempatkan angka 0 di sini, maka nilainya bukan lagi nilai ratusan. 031 itu adalah bilangan puluhan 31, bukan ratusan. Berarti 0 tidak boleh di sini. Angka 1 boleh, 100 sekian kurang dari 700. 200 sekian juga kurang dari 700. 300 sekian, 400 sekian, 500 sekian, 600 sekian masih kurang dari 700. Tapi begitu 700 sekian, maka nilainya sudah tidak kurang dari 700. Sehingga pilihan angka di sini hanya ada 6 pilihan. Nah, di sini ada syarat bahwa tidak ada angka yang sama. Nah, ketika kita meletakkan angka satuan dulu, seandainya kita pilih angka 1, maka 1 di sini tidak boleh jadi pilihan pada ratusan. Berikut juga 3 maupun 5. Tetapi ketika kita memilih angka 7, maka di sini tidak terpengaruh. Nah, karena ada 2 kondisi, kadang terpengaruh dan kadang tidak, terpaksa kita membagi pekerjaan ini menjadi 2 kegiatan yang berbeda. Seperti ini. Kembali saya akan letakkan slot ratusan.
puluhan, dan satuan. Pilihan pertama ketika satuan itu yang boleh dipilih hanya 1 atau 3 atau 5. Karena 1, 3, dan 5 juga ada pada pilihan yang boleh pada ratusan. Sedangkan 7 atau 9 tidak ada pada sini, kita akan letakkan pada pilihan berbeda. Seperti ini maksudnya. Nah, di sini seandainya kita kembali bahwa ratusan yang diperbolehkan adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Berikut juga di sini. Untuk kegiatan pertama, seandainya kita memilih salah satu dari ini, maka pilihan di sini akan terpengaruh. Di sini ada 3 pilihan, berarti ada 3 pilihan. Ingat, yang ditempatkan di sini 3 pilihan, boleh 1, boleh 3, boleh 5, bukan hanya angka 3 saja. Kemudian salah satu dari angka ini sudah ditempatkan pada satuan, sehingga karena ada di dalam pilihan sini, maka yang harusnya ada 6 pilihan semula akan berkurang 1 karena sudah dipakai, karena ada syarat tidak boleh ada angka yang sama, sehingga dari 6 bersisa 5. Kemudian untuk puluhan bebas, boleh 0, boleh 1, boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 pilihan. Tapi dari 10 pilihan ini, salah satunya sudah dipakai di satuan, dan salah satu lainnya sudah dipakai pada bilangan ratusan. Sehingga dari 10 pilihan kita tinggal 8. Nah, di antara pilihan 5 pilihan, 8 pilihan, dan 3 pilihan, ini apakah kegiatan yang bersifat pilihan atau kegiatan yang bersifat tahapan? Kita bayangkan saja, seandainya Anda telah menempatkan angka pada ratusan, apakah angka pada puluhan boleh ditinggal, tidak ditulis, atau pada satuan boleh ditinggal, tidak ditulis? Tidak. Kalau itu ditinggal, maka tidak akan terjadi bilangan ratusan. Sehingga antar 5, 8, dan 3 ini merupakan tahapan, sehingga hubungannya adalah aturan perkalian. Jadi 5 kali 8 40, kali 3 ada 120 angka yang bisa kita buat. Untuk di sini, bagaimana jika angka yang dipilih adalah 7 atau 9, sehingga banyak pilihan pada satuan ada 2. Ingat, di sini 2 pilihan, boleh 7, boleh 9. Nah, seandainya kita telah memilih 7 ataupun 9, maka pilihan pada ratusan tadi tidak terpengaruh, sehingga yang tadinya memang 6 tidak terpengaruh karena berbeda angkanya. Kemudian sama untuk bilangan puluhan, untuk tempat puluhan boleh memilih 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3, 4, atau 5, atau 6, atau 7, atau 8, atau 9. Ada 10 pilihan angka yang boleh ditempatkan pada satuan. Dengan syarat tidak boleh sama, maka ketika sudah dipakai di satuan ataupun sudah dipakai di ratusan, maka pilihan 10 ini berkurang menjadi 2 tempat, sehingga tinggal 8. Sama seperti tadi logikanya, ketika salah satu sudah ditempatkan, yang lain tetap wajib ditempatkan, tidak boleh ditinggal, sehingga aturannya perkalian. Kita kalikan 6 kali 8 48, 48 itu dikali 2, 96 bilangan. Nah, sekarang ketika kita sudah membuat angka ini, maka angka ini boleh ditinggal karena syarat sudah terpenuhi, ganjil, kemudian nilainya tetap kurang dari 700 dan tidak ada angka yang berbeda. Berikut juga ini, ketika sudah membuat angka dengan syarat seperti ini, maka kondisi angka ini boleh kita tinggal. Jadi antara 2 kegiatan ini hanya merupakan pilihan. Karena merupakan pilihan dan atau boleh ditinggal, maka antar 2 nilai ini menggunakan aturan penjumlahan. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 11 200. Jadi total ada 216 bilangan yang dapat dibentuk. Selanjutnya akan coba kita kenal tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi merupakan 2 hal yang sangat mirip. Untuk membedakannya, kita tinggal menganalisa kegiatan kuncinya. Jadi coba kita lihat kegiatan kunci.
Ada dua kegiatan kunci yang bisa kita kategorikan. Ada kegiatan kunci penyusunan, ada kegiatan pengambilan. Nah, dalam penyusunan ada konsekuensi. Dalam penyusunan konsekuensinya adalah urutan bermakna. Dalam pengambilan, urutan tidak bermakna. Maksudnya, jika kita menghadapi 3 objek A, B, C, ketika kita melakukan kegiatan penyusunan, maka susunan A, B, C dianggap berbeda dengan susunan B, C, A. Juga dianggap berbeda dengan susunan A, C, B. Artinya, urutan di sana punya makna. Ketika disebut pertama, maka berarti dia pada urutan pertama. Berikut seperti. Nah, dalam pengambilan urutan tidak berpengaruh. Ketika saya mengambil A, B, C, atau dalam kesempatan lain ada yang mengambil C, B, A, maka objek-objek yang terambil ya tetap aja 3 hal itu. Tetap A terambil, B terambil, C terambil. Dalam kegiatan itu urutan tidak bermakna. Nah, sebelum kita mengenal bentuk umum permutasi dan kombinasi, terlebih dahulu kita kenali istilah faktorial. Jadi kita coba kenal dulu dengan not faktorial. Faktorial ini secara umum dapat kita pandang sebagai perkalian terurut dari bilangan asli dari 1 hingga bilangan itu sendiri. Namun ada definisi resminya. Definisi faktorial yang pertama bahwa n faktorial itu diartikan sebagai n kali n dikurang 1 kali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 dan seterusnya hingga 3 kali 2 kali 1, yang seperti yang saya katakan tadi, perkalian terurut bilangan asli dari 1 hingga bilangan itu sendiri. Dan kemudian ada definisi lain, definisi kedua. Definisi kedua adalah 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Ya, kita lihat contohnya. Seandainya ada notasi seperti ini artinya 3 kali 2 kali 1, nilainya 6. Seandainya ada notasi seperti itu 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kemudian kali 1, 20 kali 6, 120. Contoh lain, seandainya ada 7 faktorial, itu artinya 7 kali 6 kali 5 kali 3, kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120 kali 42, 5040. Seandainya ada operasi faktorial, 3 faktorial ditambah 4 faktorial, ini artinya 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 ditambah 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada perkalian, ada penjumlahan, lebih didahulukan perkalian. Sehingga ini 6 ditambah 24, hasil akhir 30. Contoh lain misalnya, ada 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Coba kita jabarkan masing-masing pembilang dan penyebut. Pembilang 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pada penyebut adalah 3 faktorial, artinya 3 kali 2 kali 1. Dalam pecahan ini ternyata ada faktor-faktor yang bisa kita bagikan. Kedua pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 3. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Dan terakhir pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 1. Sehingga bentuk operasi ini bisa menjadi lebih sederhana, tinggal perkalian 5 kali 4 per 1 tidak perlu ditulis. Nilainya 20. Nah, tadi saya katakan bentuk umum permutasi banyak permutasi R unsur berbeda dari
n unsur, notasinya permutasi R dari n. Dirumuskan n faktorial dibagi n dikurang R kemudian faktorial. Bandingkan dengan kombinasi. Banyak kombinasi R unsur dari n unsur. Notasinya kombinasi R unsur dari n pilihan unsur. N faktorial per n dikurang R kemudian faktorial. Karena urutan tidak bermakna, muncul pembagi R faktorial. Nah, kalau kita cermati, ternyata ada bentuk beberapa permutasi yang khusus. Ketika kita menyusun beberapa bilangan, terdapat unsur yang sama ataupun cara menyusunnya yang unik. Jadi, dalam hal ini, ketika unsur-unsur semuanya berbeda, kita akan menggunakan bentuk ini. Namun ketika permutasi itu melibatkan sesuatu yang khusus, misalnya permutasi yang melibatkan unsur yang sama, identik. Misal, kita akan menyusun kata-kata dari huruf. Kita ingin menyusun huruf untuk menjadi sebuah kata. Misalnya terdapat dua kata A pada kata malam. Seandainya A pertama dengan A yang kedua kita tukar tempatnya, maka kata yang terbentuk tetap akan sama maknanya, tetap akan dibaca malam. Begitu juga dengan huruf M. Nah, dalam menyusun huruf atau menyusun unsur-unsur yang sama, ada pilihan. Misalnya ada N1 unsur jenis pertama, kemudian ada N2 unsur jenis kedua, ada N3 unsur jenis ketiga, dan seterusnya hingga NK unsur jenis ke-K. Ketika dijumlahkan maka total seluruhnya N adalah N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya hingga NK. Nah, untuk memahami bagaimana bisa mendapatkan rumus ini, kita coba akan ilustrasikan. Seandainya ada 3 buah unsur, ada 2 kelompok. Ada beberapa slot tempat yang akan kita tempatkan. Seandainya dalam penempatan ini ada N1 unsur, ada N2 unsur, ini contoh lainnya, ada N3, misalnya N3 lah. Jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Nah, di sini kita lihat bahwa N1 adalah N1, N adalah N1 tambah N2 tambah N3. Pertama, dari N1 unsur jenis pertama akan kita tempatkan bebas di sini. Kalau begitu, kita akan melakukan penempatan bebas. Hanya saja dalam menempatkan itu, misalnya di sini adalah objek A misalnya. Menempatkan A di sini, di situ dan di sini misalnya. Kalau kita tukar-tukar tempatnya tidak akan mengubah maknanya. Tetap aja akan terbaca huruf A. Sehingga dalam penempatan unsur ini, walaupun aslinya adalah penyusunan, tetap dalam kasus ini akan menjadi sebuah kombinasi. Dalam hal ini adalah kombinasi unsur N1 dari total semua pilihan. Nah, berikutnya setelah tadi dipakai, seandainya yang sudah dipakai akan saya tandai, misalnya ini bebas ya, boleh di tempat yang lain. Maka pilihan untuk menempatkan unsur-unsur jenis kedua berkurang. Pilihannya berkurang sebanyak N1 tadi, sehingga di sini akan muncul kombinasi N2 dari N dikurang N1 karena terkurangi pilihan tadi. Terakhir, kita akan menempatkan unsur ketiga. Dalam hal ini kita akan menempatkan N3
dengan pilihannya seandainya terkurangi lagi, maka pilihannya dikurang seluruhnya, dikurangi pilihan unsur pertama tadi, dan kemudian dikurangi lagi yang kedua. Nah, dalam bentuk ini, dalam kombinasi tadi, n faktorial dibagi n dikurang n1, muncul n1 faktorial. Dalam kegiatan kedua, maka n kurang n1 faktorial dibagi n kurang n1 kemudian dikurang n2 faktorial dikali n2 faktorial. Dan terakhir pada kegiatan ketiga ada n kurang n1 kurang n2 faktorial dibagi n dikurang n1 kurang n2 kurangi lagi n3, dan terakhir muncul n3 faktorial. Nah, dalam kegiatan ini, penempatan unsur pertama maupun penempatan unsur kedua dan penempatan kelompok unsur ketiga ternyata tidak ada satupun yang boleh ditinggal, sehingga antar kegiatan dihubungkan dengan aturan perkalian, sehingga terjadilah perkalian pada pecahan. Dalam konsep perkalian pecahan, maka pembilang kali pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Dan kebetulan kita bisa menyederhanakan dengan sama-sama membagi pembilang dan penyebut dengan faktor yang sama. Sama-sama dibagi faktor n dikurang n-1 faktorial. Sama-sama dibagi dengan n kurang n1 kurang n2 faktorial. Oke. Dan kalau kita jeli bahwa n dikurang n1 kurang n2 kurang n3 hasilnya 0, karena jumlah dari n1 sampai n3 adalah n, sehingga nilai ini adalah 0 faktorial. Bentuk sederhananya dari ini adalah n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, 0 faktorial, n3 faktorial, sehingga n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial. 0 faktorial tadi definisinya adalah 1, dan pengali ataupun membagi 1 tidak mengubah nilai. Nah, ini untuk contoh ketika menghadapi 3 unsur yang berbeda. Ternyata ketika kita ingin menyusun dan melibatkan sekian unsur yang sama di sana, maka proses penelitiannya akan berlanjut terus, sehingga bentuk umumnya adalah permutasi kelompok pertama yang memiliki n1 unsur, kelompok kedua yang memiliki n2 unsur yang sama, kelompok ketiga yang memiliki n3 unsur yang sama, dan seterusnya hingga nk dari total seluruhnya n unsur adalah n faktorial dibagi kelompok pertama faktorial, banyak kelompok kedua faktorial, banyak kelompok ketiga faktorial, dan seterusnya hingga banyak kelompok terakhir faktorial. Jadi ini bentuk permutasi ketika kita menghadapi unsur yang sama. Nah, terakhir adalah bentuk umum, bentuk unik ketika kita menyusunnya dalam aturan yang khusus. Kita kenal dengan permutasi siklis. Terkadang kita harus menyusun sebuah atau beberapa objek dalam urutan, dalam susunan yang melingkar. Misal, ada 3 orang A, B, C akan kita tempatkan secara melingkar. Coba analisa bentuk posisi seperti ini. Kemudian ada bentuk seperti itu. Kemudian ada bentuk seperti ini. Perhatikan formasi susunan seperti ini. Antara susunan yang pertama dan yang kedua itu tetap kita anggap sama. Kenapa? Karena di sebelah kanan dari A itu ada B, di sebelah kiri dari A itu ada C. Di sebelah kanan dari A ada B, di sebelah kiri dari dari B, A ada C. Sehingga 1 dan 2 ini kita anggap sama. Kita bandingkan dengan yang ketiga. Di sebelah kanan dari A ada B, di sebelah kanan dari A ada C. Berarti yang ini berbeda. Nah, uniknya dalam posisi melingkar ini tidak bisa ditentukan mana yang paling ujung kanan dan mana ujung kiri. Untuk itu, agar kita bisa mempermudah perhitungan,
kita anggap aja salah satu objek yang kita akan tempatkan melingkar ini sebagai patokan, dan yang lain boleh disusun-susun. Misalnya dalam kasus seperti ini, maka posisi A itu kita tempatkan tidak boleh bergerak sama sekali, sehingga dua tempat kosong ini boleh kita susun B maupun C. Nah, artinya di sini ada dua pilihan, ada sisanya satu pilihan. Bagaimana kalau kita ingin menyusun, misalnya ada 7 objek, tempatkan dulu satu ini, salah satunya bebas, sehingga yang ini bisa kita anggap sebagai salah satu ujung, katakan ujung kiri, dan ini akan menjadi salah satu ujung lain. Dalam hal ini berarti kita bisa bebas menyusunnya, sehingga kita punya sisa kurang satu pilihan, kurang 2 pilihan, kurang 3 pilihan, kurang 4 pilihan, dan seterusnya. Dalam hal ini, seandainya kita punya total n unsur yang akan kita susun siklis, kita kurangin satu dulu, maka tempat di sini adalah n kurang 1 pilihan yang kita punya. Tempat berikutnya adalah n kurang 2 pilihan, tempat berikutnya adalah n kurang 3, dan seterusnya hingga habis. Dan ternyata ini adalah definisi dari faktorial, yaitu n kurang 1 faktorial. Jadi kita bisa simpulkan permutasi siklis huruf S dari n unsur yang disusun secara melingkar itu adalah n kurang 1 faktorial. Konsep permutasi dan kombinasi tadi akan lebih mantap jika kita cermati bahasan tentang contoh-contoh kasus berikut ini. Misalnya ada 3 kasus, dari 5 siswa akan dipilih 3 pemenang lomba menulis. Kemudian kasus lain, dari 5 siswa akan dipilih 3 orang untuk mewakili lomba cepat tepat. Dan terakhir ada kasus 5 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Dari gabungan 5 dan 7 ini akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun ada syarat, ketua dan sekretaris wajib laki-laki. Kalau untuk wakil ketua dan bendahara wajib perempuan. Oke, kita coba bahas satu persatu. Dari tiga kegiatan ini, salah satunya ada yang kombinasi dan ada yang permutasi. Bagaimana cara mengenalinya? Kita lihat untuk kasus pertama. Yang pertama, kita menghadapi siswa. Secara logika saja tidak ada siswa yang persis sama dengan siswa lain, sehingga tiap-tiap siswa dipandang sebagai objek yang berbeda. Maka kalaupun kita nanti akan menghadapi permutasi unsur berbeda. Kita lihat, 5 siswa akan dipilih 3 orang pemenang lomba. Seandainya pemenang lomba itu kita tulis dalam bentuk A, B, C, maka urutan penulisan pertama dianggap sebagai pemenang pertama, urutan kedua dianggap sebagai pemenang kedua, penulisan ketiga dianggap sebagai pemenang ketiga. A, B, C artinya C-nya juara 3. Sekarang bandingkan dengan seandainya kita menulisnya C, A, B. Kalau gitu siapa sekarang yang juara 3? B sekarang. Sehingga tulisan A, B, C dan C, B, A dalam konteks pemenang lomba dianggap berbeda. Dalam artian urutan bermakna. Nah, kata kuncinya urutan bermakna berarti ini adalah kasus permutasi. Oke. Kegiatan penyusunan. Sehingga untuk yang 3, karena urutan bermakna, pemenang lomba, kata kuncinya pemenang lomba, di sini urutan bermakna. Sehingga kasusnya adalah permutasi. Apa yang kita permutasikan? 3 objek yang akan kita pilih, kita permutasikan dari 5 pilihan objek. Kalau dari bentuk rumus umumnya tadi, saya akan coba tulis dulu n faktorial per n kurang r faktorial. Dalam hal ini banyak pilihan, totalnya ada 5 siswa. Kemudian 5 kurang 3 faktorial. 5 faktorial per 2 faktorial. Coba kita jabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial sendiri jabarannya seperti ini. Kedua tempat pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Kemudian sama-sama dibagi 1. Sehingga bentuk sederhana operasinya tinggal 5 kali 4 kali 3.
5 kali 4 20, kali 3 60. Berarti ada 60 kemungkinan susunan pemenang. Jadi untuk yang A ada 60 kemungkinan susunan pemenang. Oke, kita bandingkan dengan kasus B. Pada kasus ini ada 5 siswa, akan kita pilih 3 orang yang akan mewakili lomba cepat tepat. Katakanlah si guru memanggil A, kemudian memanggil B, kemudian memanggil C. Dalam kasus lain, seandainya B terpanggil pertama, kemudian A, kemudian C. Kita coba logikakan. Yang akan mewakili atau tim lomba itu adalah tetap saja ketiga orang tadi, A, B, C. Jadi formasi tim A, B, C maupun C, B, A tetap dianggap tim yang sama. Jadi kata kunci di sini adalah kita akan membentuk tim. Dalam tim, urutan tidak bermakna. Oke, sama-sama memilih 3 siswa dari 5 siswa. Hanya saja pemilihan pertama itu untuk pemenang lomba. Dalam ini urutan bermakna. Tapi dalam konteks kali ini 3 orang yang dipilih itu hanya untuk membentuk sebuah tim, jadi urutan tidak bermakna. Jadi dalam kasus ini adalah kombinasi 3 siswa dari 5 siswa pilihan. Bentuk umum kombinasinya adalah n faktorial per n dikurang r faktorial 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial 3 faktorial. Kita coba sederhanakan. 2 faktorial, kita jabarkan operasinya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jabaran dari 2 faktorial adalah 2 kali 1. Jabaran dari 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Sama-sama kita bagi dengan ini. Kemudian kedua-dua sama-sama dibagi dengan 4. Maaf, sama-sama dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 tinggal 2. 2 dibagi 2 1. Sehingga operasi sederhananya tinggal 5 kali 2 per 1, boleh tidak ditulis. Untuk ini ada 10 tim yang dapat dibentuk. Oke, kita coba lihat kasus yang lain. Di sini kita akan memilih ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, dan terakhir bendahara. Siapapun saya tuliskan duluan, berarti posisinya sebagai ketua. Kalau saya tuliskan si A itu di urutan ketiga, berarti jabatannya adalah sekretaris. Sehingga susunan A, B, C, D dianggap berbeda dengan B, C, A, D. Walaupun orangnya sama, tapi ketika urutannya berbeda, jabatannya tidak sama. Dalam hal ini, urutan bermakna. Sehingga kasus ini adalah kasus permutasi. Tapi kita lihat, ada syarat ternyata bahwa ketua dan sekretaris itu wajib laki-laki. Jadi di sini wajib laki-laki. Sedangkan wakil ketua dan bendahara itu wajib perempuan. Nah, tinggal kita tempatkan. Berarti kita akan menempatkan 2 orang laki-laki pada posisi ini. Tadi ingat kasusnya adalah permutasi, sehingga permutasi 2 tempat laki-laki, dari pilihan laki-lakinya ada 5. Sekarang kita akan menempatkan perempuan pada posisi itu, sehingga kita punya permutasi 2 tempat yang akan kita lakukan terhadap dari 7 pilihan siswa perempuan yang bisa kita pilih. Kita harus menempatkan laki-laki, kita juga harus menempatkan perempuan. Tidak boleh ada yang ditinggal. Kalau ada yang ditinggal, maka pengurusnya tidak lengkap. Sehingga antar kegiatan ini dihubungkan dengan aturan perkalian. Karena tidak boleh ada yang ditinggal. Oke, kita coba lanjutkan. Dalam bentuk permutasi 2 dari 5, ini artinya 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. Kemudian permutasi perempuannya 7 faktorial per
7-nya dikurang 2 faktorial. Saya coba lanjutkan ke sana. 5 faktorial jabarannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per, maaf, ini coba sederhanakan dulu. 7 kurang 2, 5 faktorial. 3 faktorial jabarannya adalah 3 kali 2 kali 1. Kemudian pemilihan perempuannya 7 faktorial, artinya 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 4, maaf, kali 3 kali 2 kali 1 per 5 faktorial, artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Masing-masing tempat pembilang dan penyebut sama-sama dibagi kali 2 kali 1. Kemudian ini juga sama-sama dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga sederhananya tinggal 5 kali 4 dikali 7 kali 6, 20 kali 42, berarti ada 840, sehingga ada 840 susunan pengurus yang mungkin. Baik, kita coba untuk dua kasus berikutnya. Sebuah kode sandi akan kita bentuk dari susunan pita berwarna. Jika terdapat 3 pita merah, kemudian 4 pita biru, 2 pita hijau, dan terakhir 3 pita kuning, tentukan banyak kode sandi yang bisa kita bentuk. Kemudian kasus terakhir, ada 7 orang yang akan menempati posisi duduk di meja bundar. Jika 3 diantaranya harus selalu berdekatan, berapa banyak cara mereka menempati posisi duduk seperti itu? Oke, kita bahas satu demi satu. Yang A, kita coba lihat. Kata kunci dalam kegiatan ini adalah melakukan penyusunan, sehingga inilah kasus permutasi. Namun, ternyata yang akan kita susun terdapat beberapa kelompok dari unsur yang sama. Ada 3 pita merah yang identik. Pita merah pertama, kedua, dan ketiga, walaupun kita tukar-tukar tempatnya, nanti kode sandi yang terbentuk akan tetap terbaca sama. Demikian juga pita biru dan seterusnya. Sehingga dalam kasus ini adalah penyusunan sehingga urutan bermakna. Kata kunci dalam soal adalah penyusunan. Dalam hal ini adalah permutasi. Nah, hanya saja dalam permutasi ini ada beberapa unsur yang sama, berarti dari unsur yang sama. Oke, kita coba lihat. Ada kelompok merah. Yang kelompok merah, kita bisa tuliskan kelompok pertama. Ada 3. Kemudian ada kelompok pita biru, kita anggap itu sebagai kelompok kedua yang beranggotakan 4. Kemudian ada kelompok hijau yang kita anggap sebagai kelompok ketiga yang beranggotakan 2 objek. Dan terakhir ada kelompok kuning yang kita anggap sebagai kelompok keempat yang beranggotakan 3 objek. Total seluruh pita yang akan kita susun adalah 7 tambah 5, 12 pita. Nah, dalam hal ini permutasi yang sama berarti akan terbentuk permutasi kelompok pertama yang beranggotakan 3 orang, kelompok kedua yang beranggotakan 4 orang, kelompok ketiga yang beranggotakan 2 objek, dan kelompok terakhir yang beranggotakan 3 objek. Total seluruh pita yang akan disusun ada 12. Dari bentuk ini bisa kita tulis bahwa 12 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Coba kita jabarkan. 12 faktorial artinya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial jabarannya adalah 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial dijabarkan menjadi 2 kali 1, dan terakhir 3 faktorial dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Oke, masing-masing tempat pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi dengan faktor yang sama. Kemudian 4 kali 3 ini bernilai 12, sama-sama dibagi 12. 6 kali 2
sama-sama. Dan terakhir 2 kali 2. Oke. Bisa, sehingga tinggal 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5 sama dengan 554.400, sehingga ada 554.400 kode yang mungkin dibentuk. Oke, kita coba lihat kasus terakhir. 7 orang akan menempati posisi duduk melingkar. Kata-kata kuncinya adalah kegiatan yang penyusunan, karena posisi duduk urutan berpengaruh, sehingga ini adalah permutasi urutan bermakna. Permutasi. Kemudian susunan yang harus dibentuk adalah menempati meja bundar, susunan melingkar. Siklis. Permutasi siklis yang kita gunakan. Oke. Kata kunci dalam kegiatan soal adalah menempatkan dalam posisi duduk itu urutan bermakna, kemudian untuk posisi duduk itu mengelilingi meja yang bundar sehingga susunannya harus melingkar. Siklis. Nah, hanya saja ada syarat lain, ada 3 yang harus berdekatan. Sementara kita coba ilustrasikan dulu mereka. Katakanlah seperti ini. 4, 5, 6, 7. Oke, di antara 7 orang ini kita anggap ada 3 orang yang harus selalu berdekatan. Nah, kita bebas memutar-mutarnya. Kalau begitu kita anggap ini sebagai satu objek dulu. Satu kelompok objek ini berarti 1 objek 2, 3, 4, 5. Dalam hal ini yang akan kita susun secara melingkar adalah 5 objek dulu. Jadi menyusun 5 objek melingkar secara melingkar. Dalam kegiatan ini berarti ada permutasi siklis dari 5 objek. Berarti n faktorial, n kurang 1 faktorial, 5 faktorial. Jabarannya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Astagfirullahaladzim. 5 kurang 1 dulu ya. Sehingga di sini 4 faktorial. Jabarannya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Nah, ternyata ini belum selesai. Dari kelompok yang sudah diikat menjadi satu nih, di dalamnya sendiri masih bisa disusun-susun. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu boleh disusun-susun berbeda. Ketika mereka sendiri berbeda, walaupun di sini sama juga tetap dianggap yang berbeda. Dengan syarat mereka tetap berdekatan, sehingga 3 orang ini bisa dilakukan permutasi sendiri. Jadi menyusun kelompok, dalam kelompok maksudnya, menyusun di dalam kelompok 3 orang. Kegiatan ini menghasilkan bentuk permutasi 3 orang dari 3 orang. 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial. 3 faktorial per 0 faktorial. Jabarannya 3 kali 2 kali 1 per 0 faktorial, definisinya tadi 1. 3 kali 2, 6. Nah sekarang untuk menghubungkan antara nilai 24 dengan 6, kita coba logikakan. Ketika kita sudah menyusun objek secara melingkar, apakah yang ini boleh ditinggal? Ternyata tidak. Walaupun kita sudah menyusun mereka secara melingkar, ini masih wajib disusun-susun lagi. Berikut juga sebaliknya. Seandainya ini pun sudah kita susun-susun, penyusunan secara melingkar juga tetap wajib dilakukan. Sehingga antar kedua hal ini dihubungkan dengan aturan
perkalian karena tidak boleh ada yang ditinggal. Nah, 24 kali 4 nilainya 144. Sehingga kesimpulannya ada 144 susunan yang mungkin yang dapat dibentuk.